Baik, kita ketemu lagi di materi tentang array. Ya, mungkin materi ini sudah pernah dibahas atau pernah didapatkan di mata kuliah algoritma dan pemrograman. Tetapi di sana mungkin menggunakan bahasa pemrograman yang berbeda. Nah, di sini kita akan menggunakan bahasa pemrograman dengan Java dan bagaimana penulisan array termasuk array 1 dimensi dan array 2 dimensi dalam Java. Nah, mungkin kita sedikit mendekatkan apa sih yang ada di dunia nyata dengan dalam dunia pemrograman. Nah, mungkin di sini dapat dilihat kita punya suatu benda ya, suatu objek seperti ini. Mungkin kita sebut saja dengan nama laci gitu. Laci ya mungkin lebih tepatnya gitu. Nah, di sini laci dia punya ini laci pertama, laci kedua, laci ketiga gitu ya. Jadi masing-masing laci ini dapat diisi sesuatu di dalamnya. Nah, sesuatu di sini. Jadi kita dapat memberikan sesuatu, mengisi sesuatu di laci nomor 1, laci nomor 2, laci nomor 3. Nah, mungkin itu konsep sederhana, konsep dari array di dalam dunia nyata yang kita bisa dekatkan dengan laci. Jadi ketika dibuka, ada isinya. Ini buka lagi, ini nomor 2, ada isinya. Nomor 3, kosong misalnya, seperti itu, karena belum diisi gitu ya. Nah, mungkin selanjutnya Anda bisa juga menemukan konsep array di sini ya. Nah, secara tidak langsung itu ada di bagian ini ya. Di bagian ini menggambarkan tentang array, tapi di sini sudah menggambarkan array multidimensi ya, atau 2 dimensi ya, karena dia memiliki baris, 3 baris dan 5 kolom. Nah, ini sudah array 2 dimensi ya. Nah, lebih diperdetail lagi, ini untuk yang laci 1, laci 2, laci 3, laci 4, laci 5, 6 sampai yang ke-15. Nah, ini mungkin contoh dari array multidimensi atau yang 2 dimensi dalam dunia nyata ya. Terus apa sih sebenarnya array? Array adalah sekumpulan variabel yang bertipe sama. Variabel yang bertipe sama yang diacu dengan nama yang sama. Kita sebut saja ini adalah laci, seperti itu. Nah, dalam Java, indeks array selalu bertipe integer yang dimulai dari 0. Nah, kita lihat dulu seperti apa di bahasa Java ya. Ini untuk yang 1 dimensi dulu. Berarti kita punya sebanyak 6 kotak kebetulan. Di sini ada 6 kotak ya. Kita punya 6 kotak. Nah, indeksnya atau alamatnya dimulai dari 0, berarti n-1, berarti ya kita dari 0 sampai 5 di sini. Jadi ini adalah indeksnya 0 sampai 5. Kita punya 5 kotak. Jadi kotak pertama bisa kita isikan nilai di sini ya. Kotak kedua, kotak ketiga sampai kotak ke-6. Tergantung. Jikalau ini kita buat dia bertipe data integer misalnya, berarti di sini adalah kita bisa isi 10, 5, 6, 17, 15 atau bahkan 1 seperti itu. Ketika kita bilang ini adalah karakter char misalnya, berarti A, B, C, D, E, F bisa kita isi dalam kotak ini ya, dalam kotak ini. Ini jangan dilihat dulu 1, 2, 5, ini hanya nomor bantu saja bahwa ini ada 6 kotak, tetapi nilai yang bisa kita simpan di dalamnya. Tergantung kita mau membuat arraynya bertipe apa. Nah, penulisannya seperti apa ya kalau dalam Java gitu.
Nah, ini bentuk penulisannya ya. Jadi pertama kita deklarasikan dulu tipe datanya seperti tadi, ada integer, ada float ya. Nanti juga ada misalnya karakter, double ya. Nah, kita deklarasikan dulu tipe datanya, terus nama arraynya apa, ini bebas, asal semua bisa mengenalinya, semua bisa mengetahuinya. Terus diakhiri atau dilengkapi dengan buka kurung siku berapa elemennya nanti ya. Nah, seperti itu penulisan array di dalam Java. Nah, di sini variabel arraynya yang nama array yang kita buat tadi. Terus jangan lupa buat keyword new, tipe jumlah elemen yang akan kita pesan, itu jumlah elemen yang akan kita gunakan misalnya nanti. Jadi kita mau ngambil berapa elemennya ya. Di sini menentukan jumlah elemennya. Nah, di sini ada contoh potongan kode dari array satu dimensi ya. Di sini kita membuat array, mendeklarasikan dulu ya, dengan nama arraynya adalah jumlah hari, dengan tipe datanya adalah integer, berarti nilai-nilai integer yang nanti masuk di sini. Jumlah hari, terus keyword new. Nah, kita mesen berapa atau berapa elemennya nanti, berarti ada 12 elemen, berarti indeksnya dari 0 sampai 11, n-1. Nah, setelah itu berarti yang selanjutnya di sini adalah kita bisa mengisi nilai pada indeks array, pada arraynya. Berarti yang 0 kita isi dengan nilai 31. Terus kita ambil random, misalnya di indeks keempat kita isi juga 31 kebetulan. Nah, biar berbeda coba kita masuk di yang indeks ke 10 kita isi 30. Nanti di sini sudah ada nilainya dan semua sudah ada nilainya. Nah, itu tadi inisialisasi. Terus mengaksesnya seperti apa? Mengaksesnya itu hampir sama gitu ya. Jadi dengan yang di algoritma, jadi jumlah arraynya, nama arraynya, terus diikuti dengan indeksnya. Nah, kalau di sini diperlihatkan jumlah hari indeks kedua, kita mengacu ke indeks kedua 31, berarti keluarnya adalah 31. Bisa kita ambil random, kita mau mengakses yang indeks ke-8. Ya, di sini terlihat ya. Berarti jumlah hari indeks 8 nanti di sini. Berarti nilainya akan menjadi 30. Kita ambil random lagi, misalnya yang ke-11. 11, berarti keluarnya adalah 31. Ya. Seperti itu untuk array yang satu dimensi ya. Nah, di sini ada juga penulisan yang lebih sederhananya gitu. Dalam artian sama tadi tahapannya juga, kita mengisikan secara langsung kepada elemen, mengisikan nilai langsung pada indeksnya. Nah, di sini kita mendeklarasikan dengan modal yang kedua. Ingat tipe datanya, terus buka kurung siku, terus beri nama arraynya apa, terus kita isikan nilai sebanyak yang mau kita isi ya. Nah, misalnya ini kan dimulai dari 0, berarti ini dari 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Berarti kita juga sama mengambil 12 slot, 12 kotak, 12 elemen nantinya, dimulai dari indeks ke 0. Berarti kalau kita ambil random aja, nah, contoh sini kan 2 ngambilnya, berarti 2 nilai ini yang kita akan terambil, berarti 31. Bisa kita ambil yang ke 9, 9 juga sama 31 nilainya, bukan samanya. Nah, kita ambil yang posisi ke 9, indeks ke 9. Kita ambil yang ke dari
indeks keempat berarti posisinya di sini, indeks keempat kita lihat nilainya berarti juga sama 31. Nah, seperti itu menginisialisasi dan mengaksesnya. Jadi menginisialisasi ada dua model ya. Ini model yang pertama dengan menyebutkan jumlah elemennya dan langsung mengisinya juga di sini dengan mengisi langsung pada indeksnya tanpa menggunakan perulangan. Nah, di sini juga sama, membuat array satu dimensi ya, penulisannya lebih sederhana tanpa menyebutkan jumlah elemennya dan langsung kita isi nilai-nilainya. Dan pengaksesannya juga sama di sini ya, tanpa menggunakan for. Jadi pengaksesan array itu bisa secara random atau secara berurutan nanti ya. Kalau kita langsung secara random, kita ambil untuk alamat indeksnya. Kalau secara berurutan, kita bisa dibantu dengan perulangan. Nah, selanjutnya ada array multidimensi. Secara keseluruhan, mendeklarasikan array multidimensi tidak jauh berbeda dengan mendeklarasikan array berdimensi tunggal atau satu dimensi. Cukup menambahkan tanda buka kurung siku seperti ini. Berarti penulisannya hampir sama ya, strukturnya dari yang satu dimensi dengan dua dimensi, hanya menambahkan satu buka kurung siku seperti ini. Nah, berarti kalau kita lihat yang multi chart 2 itu ada satu baris 3 kolom ya. Berarti kalau kita lihat di sini satu baris 3 kolom. Oke, mungkin lebih ininya saya buatkan saja kotaknya ya. Dua baris 3 kolom. Wah, ini kebanyakan. Berarti sini A, B, C, D, E, F. Berarti kalau kita lihat lagi, saya perbaiki saja. Nah, A, B, C, D, E, F. Ini berarti baris ke-0, baris ke-1, kolom ke-0, kolom 1, kolom kedua. Berarti A ada di indeks 0, 0. B berada di indeks 0, 1, dan C ada di 0, 2. Dan D ada di 10, E di 11, dan F ada di 12. Ini alamatnya ya. Jadi biar lebih membantu Anda, mungkin dibuatkan semacam tabel seperti ini sebagai alat bantu. Nah, contoh di sini ya. Jadi kita menentukan ya. Jadi yang pada bagian pertama ini berarti kita berdimensi 2 dengan 3 elemen dimensi ke-1, 3 elemen di dimensi ke-1, dan 4 elemen di dimensi kedua maksudnya. Jadi ketika kita membuat lagi sebuah array nama dengan bertipe balok dengan nama bertipe double dengan nama balok, berarti kita sedang membuat sebuah array berdimensi 3 dengan 3 elemen di dimensi pertama 1 dan 4 elemen di dimensi kedua dan 2 elemen di dimensi ketiga, seperti itu. Nah, ini contoh dalam code untuk implementasi dari array 2 dimensi ya. Nah, ini penulisan dalam bentuk lain seperti ini. Ini kita membuat sebuah array 2 dimensi yang bertipe data integer dan kita langsung mengisikan nilainya. Nah, ini langsung melakukan inisialisasi.
Nah, ini inisialisasi. Ini untuk mengakses nilai dalam array-nya. Ini melakukan akses. Jadi dia secara berurutan menggunakan perintah for. Nah, kalau kita lihat seperti ini berarti kita punya 2 baris 3 kotak. Nah, berarti ini kan kolom ke 0, 1, 2, baris 0, baris 1. Berarti kalau 10 ada di alamat 00 dan ini 01, ini 02, ini 10, 11, 12. Berarti 30 ada di mana? Ada di baris 0 kolom kedua. Di sini 30. Di sini berarti 20. Di sini berarti 10. Nah, kalau 40 ada di 10, berarti ini 40, ini 50, ini 60. Nah, coba kita lihat ke sini ke hasilnya. Nah, ini sama ya. Baik, jadi seperti itu gambaran singkat tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi dalam Java, terutama di Object Oriented Programming. Jadi untuk lebih jelasnya nanti disertakan video implementasi bentuk lain dari bentuk lain atau contoh lain tentang array 1 dimensi dan 2 dimensi. Baik, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.